Sejarah matematika bangsa Cina. Secara geografis, dinasti Shang atau kerajaan kedua di Cina berada di lembah Sungai Kuning dengan batas wilayah di daerah timur mencapai lautan Cina Timur dan bagian barat membentang sampai provinsi Shaanxi. Di daerah timur laut mencapai provinsi Liaoning dan bagian utara sampai provinsi Hebei. Matematika Cina merupakan hasil pengembangan yang mandiri. Tulisan matematika yang dianggap tertua dari Cina adalah Chou Pei Xuanqing yang berangkat tahun antara 1200 sebelum Masehi sampai 100 sebelum Masehi. Matematika dengan format sederhana pernah ditemukan pada sebuah cangkang penyu. Cangkang penyu itu dijadikan sebagai media penulisan dan bangsa Cina menuliskan angka-angkanya menggunakan alat tulis yang dinamakan pit, di mana bentuknya menyerupai kuas. Dalam pembuatan tembok Cina, orang Cina kuno menyadari betapa pentingnya berbagai teknik perhitungan jarak, sudut elevasi, dan jumlah material yang dibutuhkan. Dan dari pemerintahan inilah, akhirnya Cina kuno mengenal sistem bambu kecil yang disusun untuk mewakili nomor 1-9. Sejak zaman Shang, Cina telah mengenal sistem desimal yang tertata rapi. Bahkan pada periode awal, penduduk Cina telah mengenal aritmatika. Selain bidang tersebut, aljabar, persamaan, sistem bilangan negatif telah diperkenalkan di Cina. Selanjutnya yaitu sistem penulisan bilangan. Hal yang menjadi suatu catatan khusus pada penggunaan matematika Cina adalah sistem notasi posisional bilangan desimal atau bilangan batang. Sandi-sandi yang berbeda digunakan untuk bilangan-bilangan antara 1 hingga 10 dan sandi-sandi lainnya sebagai perpangkatan 10. Bilangan 123 ditulis menggunakan lambang untuk 1 diikuti oleh lambang untuk 100, kemudian lambang untuk 2 diikuti oleh lambang 10, dan kemudian diikuti oleh lambang 3. Dan untuk penulisan angka 0, kolom dapat dikosongkan. Cara inilah yang menjadi sistem bilangan yang paling canggih di dunia pada saat itu. Mungkin digunakan selama beberapa abad sebelum periode Masehi, dan tentunya sebelum dikembangkannya sistem bilangan India. Bilangan batang memungkinkan perhitungan yang dilakukan pada Xuan Fan atau sempoa Cina. Simbol-simbol yang pertama kali digunakan adalah seperti pada gambar di samping. Contoh soal, tuliskan angka di bawah ini dengan menggunakan simbol yang pertama kali digunakan bangsa Cina kuno, yaitu 4359. Untuk menjawab soal tersebut, penulisannya dapat dilihat kembali dari simbol pada gambar. Simbol-simbol yang sudah berevolusi. Meskipun simbol ini sudah berevolusi, namun tidak banyak perbedaan yang terlihat dan angka Cina mulai mengalami perubahan dengan susunan baris dan kolom. Namun, notasi tersebut sulit membedakan antara satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Maka diciptakan aturan di mana satuan mengambil angka baris 2, kemudian puluhan mengambil baris 1, ratusan mengambil baris 2, lagi dan seterusnya. Contoh soal, tuliskan angka di bawah ini dengan menggunakan simbol yang sudah berevolusi. Untuk soal pertama, yaitu 3278. Untuk menjawab soal tersebut, penulisannya dapat dilihat kembali simbol pada gambar. Soal yang kedua, yaitu 802. Untuk menjawab soal tersebut, penulisannya dapat dilihat kembali dari simbol pada gambar. Selanjutnya, aritmatika. Orang Cina kuno memiliki studi aritmatika lanjutan yang berasal dari dinasti Shang dan berlanjut hingga dinasti Tang. Orang Cina kuno menggunakan notasi posisi yang mirip dengan orang Yunani karena mereka juga kekurangan simbol untuk nol. Mereka memiliki satu set simbol untuk tempat satuan dan set kedua untuk puluhan. Untuk tempat simbol, mereka didasarkan pada batang penghitung kuno.
Bangsa Cina kuno menggunakan sistem posisional bilangan desimal, yaitu sistem bilangan yang berbasis 10. Sistem ini sangat mirip dengan yang digunakan pada saat ini. Untuk contoh soalnya, buktikan angka di bawah ini dengan menggunakan aritmatika bangsa Cina kuno. Yang pertama pada bilangan 123, yaitu 1 dikali 10 pangkat 2 ditambah 2 dikali 10 ditambah 3, maka 100 ditambah 20 ditambah 3 sama dengan 123. Lalu yang kedua pada bilangan 3546, yaitu 3 dikali 10 pangkat 3 ditambah 5 dikali 10 pangkat 2 ditambah 4 dikali 10 ditambah 6, maka 3000 ditambah 500 ditambah 40 ditambah 6 sama dengan 3546. Selanjutnya ada abakus atau sempoa. Di Cina terdapat alat hitung yang dinamakan abakus atau dikenal dengan sempoa. Selanjutnya buku Zi Xuanxuanzu. Buku yang ditemukan dengan judul Zi Xuanxuanzu ini sangat berpengaruh terhadap matematika Cina kuno. Buku Zi Xuanxuanzu ini memiliki isi 9 bab tentang seni pada matematika. Selanjutnya, tokoh matematikawan. Yang pertama ada Liu Hui. Liu Hui merupakan seorang yang menemukan dan membuktikan segitiga Pascal. Yang kedua ada Zhu Xiji. Zhu Xiji merupakan seorang yang dikenal karena menyatukan matematika Tiongkok Selatan dan Utara. Yang ketiga ada Lao Zhu. Lao Zhu merupakan penulis dari buku The Mirror of Circle Measurement. Yang terakhir ada Zhu Chongzi. Zhu Chongzi merupakan orang yang menemukan nilai pi yang akurat, yaitu pi sama dengan 355/113. Maka dapat disimpulkan bahwa sejak zaman Shang, Cina telah mengenal sistem desimal yang menggunakan sistem notasi posisional, di mana sandi-sandi yang berbeda digunakan untuk bilangan-bilangan antara 1 sampai 10, dan sandi-sandi lainnya sebagai perpangkatan 10. Cara inilah yang menjadi sistem bilangan yang paling canggih di dunia pada saat itu.